Betul ya? Ya, sampaikan tadi bahwa kita itu hidup di negeri orang. Ya, sahabat-sahabat semua ini kan hidup di negeri orang. Pesan orang tua kita itu di mana bumi dipijak, di situ langit dijunjung. Kita hidup di negeri orang. Kita harus ingat bahwa ada tata nilai, ada etika, ada norma yang berlaku di negeri orang yang harus kita hormati. Kadang mungkin ya ketika kita masih di tanah air, hal yang bisa kita lakukan itu tidak menjadi masalah, tidak menjadi persoalan ketika ada di sana, tapi akan menjadi masalah jika kita bawa di sini. Saya nggak tahu contohnya misalnya Pak Kusuli. Apa yang di Indonesia biasa saja, tapi merokok misalnya. Di sini merokok. Merokok kalau di Indonesia itu yang dilarang melarang. Iya, harus di luar. Semuanya boleh, kecuali melarang. Di sini tidak. Kemarin saya diingatkan sama Kusuli di sini merokok boleh hanya di luar ruangan. Ada tempat-tempat tertentu yang tetap dilarang meskipun di luar ruangan. Nah ini saya minta kita para pendatang ini menjaga aturan, yang menghormati aturan ini untuk menjaga nama baik kita, nama baik negara kita. Jangan sampai nanti muncul image bahwa orang Indonesia itu ya orang yang tidak mau taat dengan peraturan. Orang Indonesia harus taat dengan peraturan. Nah, sama ketika kemarin Pak Dubes bilang itu sudah habis visanya apa namanya? Overstay. Kalau udah tahu overstay ya, kalau kita ini kader, kita ini bangsa Indonesia apalagi marah-marah itu ya nggak bisa. Perintah marah-marah ya selesaikan masalahnya juga. Kalau hanya perintah dan marah semua orang bisa, tapi menyelesaikan masalah anak buah itu tidak semua orang bisa. Jadi saya kira yang bisa melakukan itu hanya Kusuli. Jadi kalau ada udah mulai obste itu, udah mulai tanda-tanda mau habis, bisanya segera hubungi Kusuli aja supaya dibantu. Dibantu untuk pulang. Minimal dinasihati lah, minimal dinasihati. Nah itu, jadi saya sekali lagi berharap bahwa nama baik bangsa dan negara kita ini harus kita jaga. Kita jaga dengan baik, apalagi sekali lagi bahwa sahabat-sahabat semuanya adalah kader-kader Nahdlatul Ulama. Jangan bikin malu muassis Jamiah Nahdlatul Ulama. Muassis kita ini malu kalau kalian ini diberi orang sembarangan ya taat pada aturan. Karena Nabi yang kita cintai itu Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam itu figur yang selalu mentaati peraturan, mentaati kesepakatan. Bisa juga minta kalian sebagai kader-kader juga begitu. Contoh Nabi kita, contoh para mahasiswa yang taat pada aturan. Ini penting agar tidak ada masalah. Tidak ada masalah di kemudian hari yang menjadi beban bukan hanya pemerintah tapi juga beban Gus Muhyiddin dan kawan-kawan. Pak Habibie juga pasti akan terbebani kalau ada kader NU, kader Banser, kader Ansor, Fatayat jadi masalah di Korea yang jadi beban, yang terbebani masih beliau-beliau. Nah, itu jangan sampai itu terjadi. Yang kedua yang saya ingin sampaikan, baik panjang-panjang, saya ingin mengingatkan kepada kalian semua, saudara-saudara saya ini, sahabat-sahabat saya sering kali mendengar, saya ke Korea ini sudah tidak tahu, ke masjid ini sudah 3 atau 4 kali saya datang ke sini. Saya selalu mendapatkan cerita yang kurang lebih sama, cerita yang kurang lebih sama. Selain bentuknya nggak pernah berubah, masih saya nggak tahu apa nggak pernah urunan atau gimana. Masih
masjid ini dari dulu nggak berubah, itu ini aja. Istiqomah. Ya, istiqomah. Istiqomah. Istiqomah itu bersulit itu. Datang suami, aku istri kalau di rumah. Itu. Selalu ada persoalan yang menurut saya tidak bergeser. Bahwa masih ada teman-teman kita, saudara-saudara kita, sama-sama dari Indonesia, tapi ketika di sini yang terjadi bukan malah membawa nama baik Indonesia, tapi sebaliknya mereka itu menjelek-jelekan Indonesia melalui kelompok-kelompok keagamaan yang mereka ikuti. Itu dari dulu, dari saya pertama kali ke sini sampai saya datang masih ada tahun masih ada yang begitu. Masih saja yang ada kelompok-kelompok yang ingin teriak-teriak gitu, yang ingin Indonesia ini menjadi negara syariah. Indonesia ini ingin menjadi NKRI bersyariah, kalau enggak jadi khilafah. Itu masih ada sama sekali. Sampai sekarang ini keempat kali saya masuk masjid itu masih. Nah, saya minta kalian semua, saudara-saudara saya ini, sahabat-sahabat saya, tidak terpengaruh. Sebabnya apa? Karena Indonesia itu entitas ketatanegaraan yang bernama Indonesia itu berdiri karena keberagaman. Karena keberagaman, baik itu keberagaman agama, suku, bangsa, budaya maupun peragaman yang lain. Jika Indonesia itu tidak ada orang Sunda, tidak ada orang Jawa, tidak ada Batak, tidak ada Papua, maka tidak bisa disebut Indonesia. Tidak ada Indonesia jika tidak ada Islam, tidak ada Kristen, tidak ada Katolik, Hindu, Buddha, dan sebagainya. Tidak ada disebut Indonesia. Indonesia itu ada, Indonesia itu disebut Indonesia itu karena ada berbagai keberagaman, keberbedaan. Hal yang berbeda ini justru yang menguatkan kita sebagai sebuah bangsa. Tidak bisa kemudian Indonesia itu sekarang dibuat menjadi NKRI bersyariah yang isinya orang Islam, tidak bisa. Tidak bisa didirikan khilafah Islamiyah Indonesia, tidak bisa. Tidak bisa. Hal yang tidak mungkin kita lakukan. Coba bayangkan kalau hari ini Indonesia itu menjadi negara khilafah. Khilafah Indonesia. Mau diapain ya dengan Islam? Bukan orang Islam mau diapain? Mau disingkir-singkirkan, bisa dijadikan warga negara kelas 2. Itu bagaimana perasaan kita seandainya kita ya di negara ini, di negara orang ini kemudian kita diperlakukan tidak seperti sebagaimana kita manusia. Ya, bagi warga negara kelas 2. Bagaimana? Tentu tidak menyenangkan, apalagi jika itu terjadi di negeri sendiri. Oleh karena itu, sahabat-sahabat saya, sahabat sekalian, sekali lagi jangan pernah terpengaruh dengan gerakan-gerakan seperti ini atas nama apapun. Tidak ada itu, sudah nggak ada itu khilafah. Dulu itu masih ada khilafah Utsmaniyah itu di Turki itu, karena memang dulu orang Islam itu mengelompok secara geografis. Jadi Islam ya kumpul aja jadi satu negara gitu, orang-orang Islam itu. Non Islam juga sama. Tapi sekarang mana ada orang yang berkelompok secara geografis menurut agamanya. Hatta di Saudi Arabia itu tidak ada orang Islam, tahu itu tidak ada. Sudah kumpul sekarang orang Islam sama non Islam sudah kumpul jadi satu. Jadi tidak ada argumentasi apapun, baik itu argumentasi kesejarahan ya, maupun argumentasi apalagi argumentasi keagamaan malah tidak ada lagi yang membenarkan bahwa khilafah Islamiyah atau bentuk negara bersyariah itu harus perjuangan. Jadi sekali lagi saya minta sahabat-sahabat sekalian untuk tidak terpengaruh, tidak usah ikut-ikutan. Kita sudah benar
garis perjuangan kita ini sudah benar. Kita ini ngaji di NU, ngaji di Ansor, di Banten sudah benar. Apalagi kalau di banyak forum saya selalu katakan, Indonesia itu yang dulu ikut berjuang itu ya kiai-kiai pendiri Nahdlatul Ulama, atau Syekh Hasyim Asy'ari, Mbak Bisri Sarsuri, ya Kiai Waqasullah, itu kiai-kiai para pendiri Muassis Jamiah Nahdlatul Ulama itu ya dulu ikut berjuang mendirikan Indonesia. Kalau sekarang kita ini bangga dengan atribut yang kita pakai, ya, atribut NU ini, lambang NU kita pakai di mana-mana, bangsa itu juga ada NU atributnya, tetapi kita tidak mau menghargai hasil perjuangan dari para pendiri Jamiah Nahdlatul Ulama, terus buat apa? Jadi saya minta bahwa menjaga kedaulatan negara kesatuan Republik Indonesia, menjaga kedaulatan bangsa kita, negara kita, itu adalah bagian dari kecintaan dan penghormatan kita kepada para muassis Jamiah Nahdlatul Ulama. Kalau kita mengakui diri kita ini sebagai kader NU, maka salah satu wujud dari pengakuan diri sebagai kader NU itu menjaga Indonesia ini tidak diganggu oleh siapapun, hatta ketika jabat-jabatnya ada di negara orang. Nah, kalau perlu, kalau boleh nanti tak Pak bantuan Pak Syed, Pak Aung tadi juga. Pak Aung itu ada kelompok itu aja berantem aja. Nanti kita diamankan. Gimana kan ya? Ya kalau enggak, begini-begini kalau dibiarkan, pulang akan jadi penyakit. Orang-orang yang di negara orang, di Korea ini, orang memperjuangkan itu ide-ide tadi itu. Kalau dibiarkan mereka pada waktunya pulang ke Indonesia, itu akan